Makna dari kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, sedulur ilang asihe. Makna itu bisa kita lihat di kehidupan sekarang ini, Mas. Memang sudah alamat-alamat itu terjadi ini sudah nampak di masa sekarang ini. Yang pertama adalah kali ilang kedunge. Secara fakta, sungai-sungai sekarang yang ada di sekeliling kita itu sudah mulai mengecil aliran sungainya, dan airnya itu sudah mulai sedikit dibanding saya waktu kecil dulu. Ini mungkin karena tumbuhan-tumbuhan di pinggiran sungai yang besar itu sudah mulai berkurang, Mas. Zaman dulu waktu saya kecil itu tumbuhan-tumbuhan besar saat itu biasanya tumbuhan nangka, terus gayam, terus waru. Itu tumbuhan-tumbuhan besar berjajar di pinggiran sungai itu. Nah, zaman dulu itu karena tumbuhan masih banyak yang besar, itu mata air di pinggiran sungai itu masih banyak, Mas. Bahkan waktu saya kecil itu sering bikin satu kerukan, saya ngeruk cuman berapa kedalaman itu sudah muncul mata air. Dan saat itu saya mandi di sungai, kemudian cari ikan-ikan kecil, kemudian saya masukkan di lekukan, ya saya bikin itu. Kalau zaman dulu namanya belik, Mas. Jadi dulu memang di pinggiran sungai mata air banyak sekali. Makanya saat itu karena mata air di pinggiran sungai kanan kiri itu banyak mata air, aliran sungainya itu besar. Airnya banyak dan bening. Karena dulu belum banyak pabrik, terus buang sampah nggak sembarangan, limbah-limbah pabrik belum banyak. Dulu plastik belum banyak. Karena plastik saat itu hal yang sangat langka. Wong saya dulu beli tas kresek itu kalau sudah tidak dipakai itu saya buat sekolah, saking bagusnya kresek itu. Jadi dulu plastik memang nggak sebanyak sekarang. Nah, sekarang apa-apa plastik, makanya banyak sampah di sungai. Dan air yang mengalir di sungai itu semakin sedikit dan alirannya sudah mulai mengecil. Itu fakta yang terjadi. Nah, kalau zaman dulu aliran sungainya itu besar, airnya banyak, maka dalam setiap berapa kilometer kan dibendung. Itulah kedung. Nah, kedung ini sudah mulai hilang sekarang ini karena aliran sungainya itu kecil. Kalau zaman dulu bendungan itu bisa digunakan para petani untuk mengalirkan air ke sawah-sawah itu. Nah, ini mulai nampak bahwa sungai sudah mulai kehilangan kedungnya. Itu makna faktual ya, tapi kalau makna tersirat karena ajaran Jawa itu rata-rata sanepo. Yang namanya kali ilang kedungnya itu yang pertama ada aliran kekuasaan, Mas. Dari presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, dukuh. Kedungnya pemimpin itu adalah kewibawaan. Zaman dulu waktu saya kecil yang namanya Pak Dukuh itu luar biasa wibawanya. Lah kedung kawibawanya masih dalam saat itu. Kenapa? Karena dukuh atau kepala dusun zaman itu pandai ngomong masyarakat. Mereka bijaksana. Pak Dukuh itu sangat bijaksana. Bahkan ketika Pak Dukuh itu sudah pensiun, itu masih disebut mantan. Seperti itu. Pensiun biasanya karena sudah usia tua ya, karena zaman dulu kan biasanya seumur hidup tau, Dukuh itu. Karena udah sepuh, terus dia istilahnya merasa tidak mampu, terus mengundurkan diri, lah itu disebut Pak mantan Dukuh. Karena kita masih ingat dengan kewibawaannya, kita tetap menghormati beliau dengan menyebut Pak Mantan seperti itu. Zaman dulu sebutan carik atau sekretaris desa itu juga sebutan yang luar biasa. Zaman dulu wibawanya juga lumayan, kedung kawibanya lumayan, apalagi lurah. Zaman dulu kedungnya seperti itu. Nah sekarang ini kedungnya sudah mulai menipis, kedungnya itu sudah mulai dangkal. Bahkan bisa dibilang kehilangan kewibawaan. Faktornya mungkin rakyat sudah mulai banyak yang kecewa ya, para pemimpin banyak yang korupsi,
ya curang seperti itu. Sekarang ditambah DPR korupsi, kepala-kepala departemen ada yang korupsi, walaupun nggak semuanya, tapi itu sudah melukai rakyat, yang itu akhirnya membuat dangkal kedung kewibawaan itu. Bisa dibilang nanti suatu saat kali hilang kedungnya ya di situ, kewibawaannya hilang. Hubungannya dengan ulama, aliran ajaran dari Nabi ke kita, zaman dulu yang paling di garda depan kan para ulama, para mubalek, para dai zaman dulu. Lah kedungnya para ulama itu adalah pendalaman nilai-nilai agama itu sendiri. Dia dihormati masyarakat karena memang dia terkenal khusyuk. Ucapannya penuh hikmah, tingkah lakunya penuh kebijaksanaan. Zaman dulu yang namanya ulama itu disebut sebagai pamomong, momong masyarakat. Masyarakat menghormati ulama karena memang para ulama itu terkenal dengan santunnya, kerendahan hatinya, kebijaksanaannya, ucapannya penuh hikmah. Masyarakat yang punya masalah bisa datang kepada ulama itu, minta nasihat, seperti itu. Jadi ulama kedungnya masih dalam zaman dulu. Lah sekarang semua orang bisa bicara agama. Asal dia bisa ngomong, dia akan ngomong agama tanpa kedung kalau perlu. Itu disindir zaman dulu waktu saya masih SMA kalau nggak salah, atau SMP tahun 70-an, 80-an ya, itu udah mulai ada konsep kultum, kuliah 7 menit. Zaman dulu itu anak-anak kecil suruh berdiri ceramah waktu taraweh itu. Habis sholat ngisya kan kita taraweh itu diselani dengan kultum, kuliah 7 menit. Jadi saat itu anak-anak muda maksudnya disuruh ceramah tanpa kedung, yang mendengar orang-orang sepuh, tapi koridornya zaman dulu adalah latihan ceramah seperti itu. Sekarang kita lihat itu menyindir para ulama sekarang seperti itu. Ya saya tidak mengurangi rasa hormat pada para ulama, bahwa sekarang kedung itu seakan terasa dangkal karena ribut terus. Ya, ulama ini itu ribut, ya, berantem konsep. Jadi orang-orang bawah, masyarakat bawah seperti saya ini yang nggak tahu apa-apa, jadi tadi bingung ini piye iki. Itu loh, kita itu bingung kalau melihat beliau yang terhormat itu kok gitu terus, ya kita jadi bingung. Apalagi sekarang politik menggunakan istilahnya para ulama digunakan sebagai ajang ranah-ranah politik mereka, itu juga akan lebih memperdangkal kedung kewibawaan, kehormatan si ulama tersebut. Itu hubungannya dengan alur kekayaan. Zaman dulu kedungnya orang kaya itu adalah sedekahnya, welas asihnya. Zaman dulu kebetulan saya punya saudara, Pak D saya itu kan kaya raya. Beliau begitu murah hati, jadi di rumah beliau sediakan itu kotak P3K, obat-obatan komplit nanti untuk menyediakan apabila tetangga-tetangga itu jatuh atau sakit, itu para tenaga datang ke Pak D saya itu untuk minta obat pertolongan pertama. Ya itu, nah disitulah membuat Pak D saya itu terhormat di masyarakat. Terus zaman dulu, saya jadi ingat ya, orang kaya dulu itu yang terkenal TV-nya, televisi. Jadi kalau orang kaya sudah punya televisi, setiap malam pasti didatangi wong sekampung, Mas. Zaman dulu saya nonton televisi, kalau orang si kaya itu punya televisi, akinya mati, kita nontonnya di kecamatan. Nah, televisi yang dia setel setiap hari itu sebagai satu kedung, istilahnya sedekah. Jadi orang-orang akan menghormati karena tiap malam nonton TV. Kalau nggak menghormati, piye engko ndak oleh nonton TV. Dan alhamdulillah tahun 80-an tuh ibu saya beli TV. Jadi tiap hari rumah saya full orang nonton TV. Itu. Jadi orang kaya itu zaman dulu kedungnya adalah sedekahnya. Itu. Sekarang kita lihat orang kaya
kedungnya mulai dangkal. Itu kita sudah nggak heran orang punya TV, orang punya mobil. Kalau zaman dulu kan orang kaya punya mobil untuk kalau ada masyarakat sakit diantar ke puskesmas, diantar ke rumah sakit pakai mobil si kaya tersebut. Nah sekarang mobil di mana-mana ada. Itu juga mengurangi kedung si kaya tersebut. Itu yang disebut dengan kali ilang kedunge, seperti itu. Terus berhubungan dengan itu semuanya, sekarang ibadah itu pun sudah mulai dangkal kedungnya. Kedungnya ibadah itu adalah kehusukan, kesakralan. Zaman dulu yang namanya puasa sakral sekali, bahkan Lebaran, Idul Fitri itu bahagia sekali, nilai sakralnya ada. Malam takbir itu sakralnya luar biasa. Itu kedungnya ibadah. Nah sekarang mulai menipis, rasanya kok hambar. Padahal zaman dulu perayaan hari raya itu sederhana sekali, seorang pakai apa itu kembang api yang mahal-mahal itu, tapi kesakralan itu sudah mulai menipis. Itulah yang disebut kali ilang kedunge. Yang kedua apa tadi? Pasar ilang kumandange. Lah itu nyata, Mas. Zaman dulu waktu kecil yang namanya pasar itu adalah tempat saya bermain. Zaman dulu orang ke pasar itu enggak beli apa-apa, yang penting ke pasar mereka sudah seneng karena di sana melihat orang jualan itu sudah asik. Jualan baju murah, jualan hewan, burung, kambing, ayam, itu kita nonton udah seneng zaman dulu. Terus jualan jamu, kalau jamu kan dulu ngocehnya minta ampun ya. Terus jualan obat kumis, terus ada pasar murah. Jadi kumandangnya pasar itu saat itu terasa sekali. Kita istilahnya sedang suntuk, mau kemana, bingung, ya udah main aja ke pasar. Zaman dulu ada adu pitik ya itu, ayam diadu itu ya, karena saya masih kecil, ayo seneng nonton kui. Yang saya tonton bukan ayamnya, penontonnya. Jadi dulu kalau Pon Legi di Prambanan itu tempat kami bermain, maka disebut zaman dulu Laskar Pon Legi, pemuda Pon Legi, untuk selalu ke Prambanan. Kumandangnya pasar zaman itu luar biasa. Bisa beli baju murah walaupun kayak saringan tahu, senengnya minta ampun. Yang kita ambil kumandangnya pasar. Kemudian setelah munculnya mall, terus itu toko-toko 24 jam itu mulai berkurang kumandangnya. Nah sekarang mulai berkurang lagi setelah ada jual beli online. Jadi jual beli itu menjadi satu pasar privat, pasar pribadi antara penjual dan pembeli. Orang lain nggak tahu itu beli apa, itu jual apa. Kan sekarang online, serba online. Itulah yang membuat pasar hilang kumandange. Bahkan sekarang mal-mal pun mulai sudah kehilangan kumandangnya. Jadi sekarang sudah mulai online, apa-apa online. Bahkan lintas negara dari Cina kemarin istri saya beli baju 30.000 dari Cina, bagus sekali. Dan bahannya juga bagus. Itu sudah namanya pasar global, ini kumandangnya pasar sudah mulai sangat menipis. Selanjutnya adalah keluarga ilang asihe, sedulur ilang asihe ya. Peseduluran terkecil zaman dulu adalah keluarga. Keluarga itu saling asuh mong tinemong saat itu. Kekerabatan kami, kolasase kami sangat kuat zaman dulu. Bahkan zaman dulu itu makan telur asin itu dibagi 8 orang, kami bahagia. Makan pakai garam kami bahagia. Makan telo godok enak minta ampun, bakar telo enak tenan zaman dulu. Nah kekerabatan zaman dulu itu meluas menjadi rukun bertetangga. Karena apa-apa kita itu kan bat-batannya sama tetangga. Jadi tetangga zaman dulu dianggap sebagai satu keluarga, saling asih, saling asuh zaman dulu. Kasih sayang kami tidak cuma dalam wujud satu bentukan kecil rumah tangga, tapi tetangga kami berkumpul itu menjadi satu
ranah kekerabatan yang mirip keluarga. Gotong royong kami, ya, saling bantu kami itu luar biasa zaman dulu. Nah sekarang ini sudah mulai menipis itu. Lama-lama takut hilang Asia itu. Contohnya saja handphone ini, kita ketemu bapak ibu kita, ketemu anak kita, sudah terbegal sama kesibukan kita lewat HP di situ. Dulu saya reuni sekolah itu minta ampun senengnya. Nah sekarang sekolah enggak pernah reuni ya. Tapi sekarang banyak anak muda saya lihat reuni itu ketemu ngumpul bukannya ngobrol, kabeh nunduk nonton HP. Nah saya udah setua ini jarang reuni. Jadi datang ngumpul bukannya ngobrol, istilahnya bernostalgia, tapi main HP semua yang saya lihat sekarang, tapi faktanya saya nggak tahu. Itulah gambaran jadi keluarga, istilahnya sedulur hilang asihe. Sekarang sih belum hilang, tapi sudah mulai menipis, dan ini dikhawatirkan generasi ke depan kita tidak menutup kemungkinan semua itu akan hilang. Pasar hilang kumandange, sedulur ilang asihe, kali ilang kedunge. Ini kata-katanya hilang loh, tidak cuma menipis loh, bukan cuma mendangkal. Seperti itu.